Aktivis Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti hari ini diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik. Setelah 8 jam diperiksa, keduanya tidak ditahan. Setelah menyandang status tersangka, Haris Azhar hari ini memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Haris menyatakan siap diperiksa meskipun kasus ini dianggapnya sebagai hal politis untuk membungkamnya. Haris juga mengatakan bakal membuat laporan polisi terkait dugaan kejahatan ekonomi dan investasi di Papua yang diduga terkait dengan Menko Marves Luhut Panjaitan. Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi termasuk ke Polda Metro Jaya tetapi tidak pernah ditanggapi. Sementara Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama datang sekitar pukul 12.45 dan jadwalkan diperiksa pada pukul 14. Fathia mengaku akan kooperatif dan siap menerima konsekuensi hukum termasuk jika ditahan oleh penyidik. Haris dan Fathia menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan atas video yang diunggah di akun Haris Azhar yang berisi dugaan Luhut bermain dalam tambang-tambang di Papua berdasarkan riset sejumlah organisasi. Kita langsung berbincang bersama kuasa hukum Fathia Maulidiyanti, Julius Ibrani, dan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bung Latif. Ya, saya ke Bung Julius dulu. Bung, selalu disebutkan oleh klien Anda bahwa ini kasus politis. Bukankah kasus pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan yang biasa saja? Ya, pertama kenapa kita sebut politis? Karena satu, yang disasar oleh kritik teman-teman melalui riset yang dilakukan terkait dengan operasi militer dan pertambangan di Intan Jaya, Papua adalah pejabat publik, pejabat politik. Dan bukan hanya satu nama saja, itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pemeriksaan pun ini berlangsung begitu cepat, begitu deras, sementara kami juga menghadapi persoalan beberapa laporan kami mandek di kepolisian. Nah, jadi adanya latar belakang pelapor, lalu materi advokasi publik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fathia bersama masyarakat sipil lainnya, ya, ada beberapa NGO, ini justru dilakukan dengan tujuan bukan untuk mencari kebenaran material, tetapi hanya tindakan politis agar tidak banyak bercerita soal kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran HAM di Papua sana. Karena sampai detik ini pun kami belum mendapatkan koreksi atau semacam klarifikasi dari materi atau konten YouTube Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang membahas hasil riset yang berisi tentang relasi ekonomi politik dengan operasi militer di Intan Jaya terkait dengan blok pertambangan di sana. Begitu, Bung Latif. Baik, apakah klarifikasi itu tidak sama dengan upaya mediasi yang dilakukan kepolisian beberapa waktu yang lalu? Tentu berbeda, Bung Latif. Jadi dalam konteks riset atau publikasi hasil riset, tentu ini bukan masuk dalam konteks pemidanaan atau ruang hukum pidana. Mediasi yang dilakukan itu basisnya adalah laporan pidana, ya, yang diajukan atau yang diadukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nah, laporan tersebut yang tadi Bung Latif sebut sebagai delik aduan yang bersifat personal, sebetulnya tidak relevan dengan hasil riset kawan-kawan yang menyasar pada jabatan publiknya. Siapapun yang duduk di situ, baik itu Luhut Binsar Panjaitan atau nama-nama lain, selama duduk dalam jabatan itu masuk ke dalam kritik dalam riset kawan-kawan Fathia dan Haris Azhar gitu. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, latar belakang Pak Luhut sebagai seorang pejabat publik, lalu kemudian jarak antara pelaporan dengan penetapan tersangka ini. Apakah Pak Beni sepakat bahwa polisi terlalu cepat menangani kasus ini?
Kebetulan kami dari Kompolnas mengikuti kasus ini, penanganan kasus ini. Kita tahu bahwa pelaporan ini 22 September 2021. Nah, kalau melihat penetapannya sebagai tersangka baru bulan ini, berarti sudah 5 bulan lah baru ditetapkan. Dan ternyata pada rentang waktu itu sudah dilakukan berbagai macam upaya. Yang pertama klarifikasi, kemudian juga mendengar keterangan dari ahli bahasa, ahli undang-undang ITE, kemudian ahli pidana, dan semua itu sekali lagi masih diupayakan bagaimana ada mediasi. Karena kebetulan saya juga ikut di kajian undang-undang ITE, dan di situ memang dikedepankan upaya untuk bagaimana ada mediasi, ada penyelesaian secara restoratif. Tapi ternyata tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan, sehingga kasus ini tentunya perlu ada kepastian hukum. Nah, oleh sebab itu ketika bukti sudah cukup dinaikkan ke penyidikan. Nah, menurut saya seandainya pihak Haris Azhar ini tidak terima dengan penetapan sebagai tersangka, bisa melalui jalur pra-peradilan. Untuk nanti diuji di sana apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak. Sehingga nanti dari putusan pra-peradilan itulah, kalau putusannya penetapan tersangka sah, kemudian berkas ke pengadilan, toh nantinya sidang secara terbuka, disitulah semua argumentasi, semua bukti-bukti tentunya akan dihadirkan dan akan disampaikan ke hakim. Dan nanti hakim yang akan memutus menurut keyakinannya. Baik, Pak Beni, apa yang dilakukan oleh Pak Luhut melaporkan ke polisi, kemudian Pak Beni mengusulkan kalau memang tidak setuju dengan penetapan tersangka masuk ke pra-peradilan, itu kan semuanya otokratik legalisme gitu Pak ya. Apakah tidak ada upaya misalnya sebagai sesama anak bangsa untuk kemudian saling menjawab saja secara ilmiah tudingan-tudingan seperti ini? Mungkin tidak akan ada habisnya ya kalau masalah kemudian disampaikan depan publik, saling lempar, saling menjawab, tidak akan selesai-selesai. Nah, mekanisme hukum ini ditempuh justru untuk ada kepastian hukum. Jadi menurut saya, mari kita ikuti, mari kita berdebat di depan pengadilan, yakinkan hakim sesuai dengan peran masing-masing. Dan dalam hal ini tentunya Mas Julius juga akan berargumentasi, nanti jaksa akan berargumentasi, biarlah nanti hakim yang memutuskan. Baik. Bung Julius, sebelum kemudian kita masuk ke pengadilan, Anda berulang kali bilang tadi kalau memang ada riset, jawab dengan riset. Apakah mediasi dengan penetapan tersangka ini sudah tertutup sama sekali atau masih bisa ada peluang-peluang atau celah yang bisa dibuka? Jelas. Jadi perlu saya jelaskan kembali, Bung Latif. Sejak awal ketika Pak Luhut melalui kuasa hukumnya menanyakan perihal substansi atau konten YouTube, dasarnya apa, basisnya apa, kami sudah memberikan jawaban bahwa dasarnya adalah riset. Kontras, YLBHI, Jatam Nasional, Walhi, dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dengan basis ilmiah dan juga bukti-bukti yang kuat, termasuk dokumen-dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tetapi tidak ada satupun bukti data dari riset kami, ya klien kami, yang dibantah atau dinyatakan tidak benar sampai detik ini. Nah, oleh karena itu, yang amat kami sayangkan sebetulnya bukan soal ini bergulir ke persidangan, tetapi kami selama proses pemeriksaan kami hadir sebagai warga negara yang baik, tapi kami belum mendapatkan adanya perspektif yang berimbang dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian. Bahwa pemeriksaan harus dilakukan holistik, ada dua perspektif dari pelapor dan juga terlapor, ini yang belum maksimal. Terlebih lagi, Bung Latif, kepolisian juga punya tanggung jawab untuk mematuhi SKB 3 Menteri yang memberikan basis untuk pemidanaan yang tidak boleh dilakukan dengan alasan satu, kepentingan publik,
dan 2, basisnya adalah riset dan atau data dan fakta yang diajukan. Nah, ini yang belum kami terima sampai saat ini, gitu Bung Latif. Baik, Bung Beni, kalau Bung Julius, kalau misalnya nanti ini masuk ke pengadilan, tentu di sana bukan ruang untuk membuktikan riset, tapi adalah menjawab di bagian mana pencemaran nama baik. Apakah kemudian akan efektif sidang itu buat klien Anda? Nah, jelas ini pernyataan Bung Latif sudah menjelaskan bahwa ternyata yang memang dibantah dan dilaporkan itu bukan hasil risetnya, bukan konten YouTube-nya, tetapi fokus pada pemidanaan melalui pencemaran nama baiknya. Artinya memang riset tidak dibantah, yang mana yang tidak benar datanya juga tidak dibantah, tetapi fokus pada pencemaran nama baik. Nah, ini yang kami katakan tadi perspektifnya tidak berimbang. Namun dengan demikian pun apabila ini berlanjut kepada persidangan, tentu kami juga mengimbau kepada Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk tetap mematuhi bahwa dalam Undang-Undang ITE ada SKB 3 Menteri, ada batasan yang tidak boleh dilakukan pemidanaan di situ, dan kami akan membuktikan basis dari pernyataan klien kami Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di dalam konten YouTube yang membongkar adanya keterlibatan operasi militer dan relasi ekonomi politik pertambangan ya di Papua sana, Bung Latif, gitu. Baik, oke. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, tadi Pak Beni sempat menyampaikan soal restoratif justice. Ada juga yang mengusulkan alternatif dispute resolution ya, Pak Beni ya. Kira-kira pihak ketiga mana yang bisa mengambil peran supaya kemudian ini menjadi win-win solution? Karena kita tidak mau ada kritik yang dibungkam di negeri ini. Sekarang ini era transparansi ya, era di mana masyarakat dengan mudah mengakses informasi, masyarakat kemudian menyampaikan pendapat, kemudian juga sikap kritis publik juga semakin tinggi. Ini tentunya era di mana kita tidak bisa menyembunyikan informasi. Kita tidak bisa kemudian berbohong. Karena bagaimanapun dengan mudahnya akses informasi ini, tentunya masyarakat juga akan teredukasi mana yang benar, mana yang salah. Itu nanti dalam perjalanan waktu juga akan bisa dibuktikan. Nah, saya berharap bahwa proses ini bisa nantinya berjalan ketika nanti ada keberatan dari pihak penasihat hukum, bisa disampaikan. Tahap awal yang paling dekat adalah penetapan tersangka. Bisa digugat ke pra-peradilan. Sehingga nanti kalau argumentasi diantaranya tadi disampaikan bahwa tidak bisa berdasarkan SKB, tidak bisa ini diterapkan untuk pidana, maka tentunya hakim akan memutus. Oke, baik. Pak Beni Mamoto dan Julius Ibrani, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam.